Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, anak-anakku kelas 9. Apa kabarnya kalian anak-anak hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Iva berharap kalian tetap dalam kondisi sehat, dalam kondisi prima, sehingga tetap bisa mengikuti pembelajaran walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Intinya hanya satu anak-anak, kalian jaga kesehatan, kalian tetap semangat karena kelas 9 sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah. Anak-anakku, di sini Bu Iva akan tetap mendampingi kalian belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih tetap membahas bab 3 tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada bab 3 ini, jika pada pertemuan yang lalu, subbab 3A, kita belajar tentang perdagangan internasional, maka pada pertemuan kita kali ini di subbab 3B, kita akan belajar tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran pada subbab 3B ini yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menganalisis kebijakan dan tindakan dalam mengembangkan ekonomi kreatif dengan baik. Sudah siap anak-anak ya mengikuti pembelajaran? Konsep ekonomi kreatif dan upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Kreatif. Apa itu kreatif? Kreatif yaitu menghasilkan sesuatu yang baru. Contoh dari sebuah karya kreatif yaitu ini gambar sebuah sulam benang. Hiasan dinding yang bahannya dari sulam benang. Ini termasuk kreativitas anak-anak. Contoh lainnya yaitu tas yang berbahan dari batok kelapa bekas. Ini adalah karya-karya kreatif, sesuatu yang baru. Inovatif. Inovatif yaitu mengembangkan atau memanfaatkan sesuatu yang sudah ada. Contoh dari inovatif, misalnya ini anak-anak lampion atau lampu gantung yang berbahan dari botol air mineral bekas. Ya, kemudian yang lainnya misalnya ini sebuah karya dari botol kaca yang dilukis kemudian diberi lampu menjadi hiasan yang sangat cantik, ditaruh di buffet atau di atas meja. Yang lainnya yaitu sepatu dan tas yang bahannya dari karung goni. Cantik anak-anak ya sepatunya. Nah, ini adalah inovatif. Jadi beda antara kreatif dan inovatif. Jika kreatif itu sesuatu yang baru, kalau inovatif itu sesuatu bahan pokoknya itu masih ada, kemudian dikembangkan atau dimanfaatkan lagi, diolah lagi, sehingga menjadi produk yang lebih bagus atau yang lebih bermanfaat. Bisa dipahami anak-anak ya? Ekonomi kreatif, yaitu kegiatan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kegiatan ekonomi kan ada 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Jadi ekonomi kreatif itu kegiatan mencipta, kegiatan menghasilkan barang yang baru. Contohnya, ini adalah kerajinan gerabah berbahan tanah liat. Atau contoh yang lain, anyaman dari rotan. Ini anak-anak ya. Industri kreatif yaitu lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari ekonomi kreatif. Bedanya di sini anak-anak. Ekonomi kreatif itu adalah mencipta. Kamu perhatikan perbedaan dua gambar itu,
Mencipta atau membuat, itu berarti ekonomi kreatif. Kalau industri kreatif itu lapangan pekerjaan. Jadi setelah menjadi gerabah yang siap untuk dijual, itu adalah toko gerabah. Nah, dari adanya toko gerabah itu tentu akan membuka lapangan pekerjaan kan anak-anak ya. Ada penjaga tokonya, ada kasirnya, ada bagian pemasarannya, ada bagian distribusinya lah. Itu adalah peluang-peluang untuk membuka lapangan pekerjaan dari adanya ekonomi kreatif. Sama seperti gerabah tanah, nah ini juga anak-anak anyaman dari sekelompok orang lah, itu kan juga membuka lapangan pekerjaan anak-anak. Dibuka sebuah toko yang khusus menjual kerajinan tangan dari ekonomi kreatif itu, sehingga bisa membuka peluang lapangan pekerjaan bagi orang lain. Ada penjaga tokonya, ada kasir, ada bagian distribusi, bagian pemasaran, dan seterusnya. Nah, ini adalah beda antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Bisa membedakannya ya? Mengapa saat ini pemerintah memberi perhatian yang serius? Mengapa ekonomi kreatif menjadi sebuah potensi di Indonesia, mendapat perhatian yang serius dari pemerintah? Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Indonesia juga kaya akan sumber daya alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing daerah memiliki budaya dan memiliki sumber daya alam yang khas. Kekayaan budaya dan kekayaan sumber daya alam itu anak-anak juga ditopang oleh kekayaan sumber daya manusia. Ada sekitar 250 juta lebih penduduk Indonesia yang memiliki kreativitas. Nah, kekayaan ini bisa menghasilkan sebuah karya yang kreatif. Jadi, karya yang menjadi ciri khas dari masing-masing daerah. Karya-karya kreatif tersebut, anak-anak, diminati oleh konsumen, baik oleh konsumen di dalam negeri maupun konsumen dari mancanegara. Nah, kalau sudah diminati oleh konsumen mancanegara, maka karya-karya kreatif tadi menjadi komoditas ekspor. Maka bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan ujungnya nanti bisa meningkatkan pendapatan negara. Ini jika dikaitkan dengan materi kita yang pertama kemarin tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional jika lebih banyak mengekspor bisa mendatangkan devisa, bisa mendatangkan kekayaan. Begitu juga dengan ekonomi kreatif anak-anak. Jika kita lebih banyak menghasilkan karya-karya kreatif dan karya-karya inovatif, kemudian kita jual ke luar negeri, hasilnya berupa devisa yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga bisa meningkatkan pendapatan negara. Ini adalah alasan kenapa pemerintah memberi perhatian khusus terhadap perkembangan ekonomi kreatif yang ada di negara kita. Di Indonesia, anak-anak, ada banyak ekonomi kreatif, tetapi pemerintah khusus memberi perhatian kepada 3 subsektor utama ekonomi kreatif Indonesia. Yang pertama adalah kuliner. Seperti yang dijelaskan Bu Iva di awal tadi, keberagaman budaya menimbulkan berbagai macam masakan khas daerah. Ada nasi Padang, ada nasi rawon, ada nasi rames, ada gudeg dari Jogja, dan banyak masakan-masakan lainnya. Dan itu berpotensi menjadi bahan ekspor. Nah, itu anak-anak ya, kuliner Indonesia. Ada jamu, minuman herbal, itu juga komoditas ekspor anak-anak, dan banyak diminati oleh masyarakat dari negara asing. Selain kuliner, ada fashion. Fashion yang utama dikembangkan di Indonesia adalah berbahan batik. Banyak budaya di Indonesia juga menciptakan banyak beragam batik khas dari daerah masing-masing. Ada batik Jogja, ada batik Solo, ada batik Pekalongan, ada batik Madura, ada batik dari Jawa Timur, dan masih banyak lagi anak-anak ya. Kemudian
kebaya. Nah, ini banyak desainer-desainer Indonesia yang sudah bisa mengembangkan sayapnya sampai ke luar negeri. Tidak hanya batik dan kebaya, masih ada juga dari pakaian berbahan songket atau berbahan tenun atau pakaian busana muslim. Nah, masih banyak anak-anak. Ini hanya sedikit contoh dari macam-macam fashion yang menjadi ekonomi kreatif di Indonesia. Selain kuliner dan fashion, sektor utama yang lain yaitu kriya atau kerajinan. Contohnya ini dari anyaman bambu, sebuah wadah anak-anaknya, berbagai macam wadah yang berasal dari anyaman bambu. Juga ini ada seni pahat kayu. Ini banyak diminati oleh wisatawan. Lah, kriya atau kerajinan ini juga mencerminkan kekhasan dari budaya yang ada di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki khasnya sendiri-sendiri. Walaupun sama-sama seni pahat kayu anak-anak atau seni ukir kayu, tapi kalau diproduksi oleh daerah yang berbeda juga akan memiliki kekhasan yang berbeda. Nah, inilah sesuatu yang bisa menjadi daya jual kita ke luar negeri. Intinya anak-anak, ada banyak ekonomi kreatif di Indonesia, tetapi hanya 3 sektor ini yang menjadi perhatian utama dari pemerintah untuk dikembangkan sehingga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat dan bisa juga meningkatkan kekayaan negara. Demikian tadi anak-anak, sedikit materi yang Bu Iva berikan. Semoga materi yang sedikit ini menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan kalian, sehingga kalian semakin cinta Indonesia. Sehingga kalian semakin bangga menjadi generasi penerus bangsa Indonesia. Cukup sekian anak-anak ya. Sampai berjumpa pada materi kita minggu depan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Diakhiri Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.